Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Mansur. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Kang Fakih ini. Kang Fakih ini idola sekaligus senior saya. Jadi mohon maaf juga ini kalau ada tertera yang ikut Zoom dari mahasiswa S2 UIN Suka itu memang sengaja saya yang mengajak itu Kang Fakih. Ya Allah barik fikum. Kebetulan ada mata kuliah yang saya ampun tentang studi Al-Quran dan hadis. Dan kebetulan ini kajiannya hadis. Jadi tadi sebenarnya ada yang mau saya tanyakan beberapa hal, tapi sudah dijawab juga secara tidak langsung oleh Kang Fakih ya. Seperti tadi memang problemnya itu sampai hari ini, kalau tadi ada Bu Nyai tadi yang pendakwa tadi itu ya memang lebih kepada cara baca terhadap hadisnya yang masih problem ya. Kadang ya yang disampaikan oleh Kang Fakih saya kira itu merupakan satu tawaran bagus ya, dan itu yang perlu disosialisasikan bahwa bukan hanya melihat pemahaman hadis itu secara tekstualitas tadi sehingga ya terjebak pada hakikatul kholqinya. Padahal sebenarnya menurut Kang Fakih kan tadi tasbihnya ya, metafornya itu yang perlu. Nah, namun seringkali memang masyarakat awam itu kan kalau hadis sudah ada di Bukhari dan Muslim ya sudah seolah-olah itu harus diterima gitu ya. Padahal problemnya itu sekarang adalah bagaimana, mungkin ini yang perlu saya sampaikan ke Kang Fakih dan nanti jawabannya untuk mahasiswa-mahasiswa saya juga ini. Cara memahami hadis sahih tetapi isinya seringkali ya tidak sesuai dengan fakta gitu ya, kenyataan. Apakah hadisnya yang disalahkan atau cara pemahamannya itu tadi yang model perspektif mubadalah tadi yang dikenalkan oleh Kang Fakih itu ya. Seperti umpamanya juga hadis lain terkait dengan batas usia nikah itu kan hadisnya juga sahih ya secara kajian sanad ya. Tetapi apakah betul umur 6-9 tahun itu Aisyah dinikahi oleh Nabi? Ternyata fakta-fakta baru yang dimunculkan oleh Kiai Husain itu kan sebenarnya kalau perbandingan batas usia antara Aisyah dengan Asma sebagai saudara kandungnya ya selisih 10 tahun sehingga bisa dipastikan 18 tahun itu. Nah, ini kan hal-hal baru atau perspektif pembacaan hadis yang baru termasuk yang kita kaji pada pagi hari ini. Mungkin saya hanya ingin menegaskan tentang bagaimana memasyarakatkan atau mensosialisasikan cara pembacaan teks-teks hadis yang seperti ini ya. Secara sanad, secara matan. Kalau secara matanya mungkin masih debatable karena tadi ada hadis ini saja dipahami kan harus secara metafor tadi, apalagi dikaitkan dengan relasi suami istri dalam perspektif mubadalah tadi itu ya. Lebih lagi tadi juga yang dipakai ada innal mar'ata bukan innal unsa ya. Ada tadi disinggung juga oleh Pak Fakih tentang penjelasannya Pak Nasaruddin Umar ya. Rojulun dakarun dengan mar'atun unsa itu berbeda, yang satu seks, yang satu gender gitu ya. Mungkin itu, jadi saya lebih kepada itu Kang Fakih. Cara untuk memahamkan cara baca terhadap teks-teks hadis yang ya dalam kajian hadisnya dinilai sahih, tetapi muatan isi atau materinya tadi yang perlu dipahami secara kontekstual ya. Itu mungkin terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, Kang Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Mansur. Saya kira ya betul ya, kita harus hormat kepada para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dengan berbagai kajian hadisnya. Dan dalam kajian hadis ini tentu saja di sana banyak sekali, misalnya ilmu muskilul hadis, ilmu mukhtalaful hadis. Kadang-kadang kita itu kan hanya mengambil satu teks seakan-akan kita lagi memperjuangkan Bukhari, lalu memperjuangkan Nabi misalnya. Padahal di sana ada kajian yang sangat luas gitu loh. Nah ini yang penting disadari bersama. Apalagi kita tahu nanti ada Quran misalnya, kan harus dihormati juga Quran, tidak hanya Sahih Bukhari sama Muslim. Jadi dalam konteks menghormati secara utuh itu perlu membaca semua. Nah, tapi kadang-kadang memang untuk membaca semua kan nggak ada waktu. Nah, orang sekarang kan cukup dengan bergantung kepada medsos. Kadang-kadang nih, Islam kita kan Islam medsos.
Islam kita Islam website, dengar dari WA langsung ikut share gitu. Kadang-kadang begitu. Nah, kalau Islam kita seperti itu, maka pesan saya satu misalnya. Kalau mau kajian itu betul harus luas, mungkin seperti S2 ya. Sana ada ilmu caranya banyak sekali tentang bagaimana membaca Quran dan hadis yang menghormati Bukhari itu bukan dengan cara ngambil hadis kita sebar-sebarkan tanpa tahu hadis yang lain gitu loh. Menghormati Nabi itu misalnya bukan dengan cara ketemu hadis padahal bisa jadi diperdebatkan hadisnya lalu seakan-akan kita orang yang paling cinta sama Nabi padahal Nabi itu 23 tahun hadisnya banyak. Qurannya juga dan banyak sekali yang perlu kita bicarakan. Nah, tetapi kita kan lebih seringnya itu kan merujuk kepada medsos kita semua ini, kepada website yang satu langsung disebarkan. Nah, kalau beragama kita seperti itu, maka saya mengajak kepada satu paradigma bahwa Islam itu hadir untuk kebaikan. Nah, tinggal lihat aja yang Anda kutip, Anda sebarkan kebaikan apa tidak gitu loh. Menyakiti atau tidak. Ad-dinu an-nasihah kalau kata Nabi. An-nasihah itu bukan menasehati loh. An-nasihah itu iradatul khair artinya itu. Iradatul khair artinya Anda menghendaki kebaikan. Yang kalau Anda menghendaki kebaikan, ya Anda lakukan juga. Jangan cuma ngomong saja tapi kamu tidak melakukan misalnya. Apalagi dengan fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Itu kan bukan kebaikan sama sekali. Jadi tinggal perhatikan saja apakah narasi-narasi yang mau kita share, kita baca itu membuat orang hidup. Kata Nabi, kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Orang-orang yang beriman, jika Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada kebaikan, penuhilah. Jadi pastikan ajakannya orang-orang itu pada sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang mempersaudarakan, sesuatu yang ya membuat kita jadi lebih baik gitu. Nadzulumati ilan nur gitu. Jadi karena beribadah juga kata Nabi itu bisa bangkrut kita itu kalau ibadahnya justru menyakiti orang lain atau ditambah dalam menyakiti orang lain. Itu kan hadisnya ada mandal muflis ya Rasulullah. Al muflisu fina man la mala lahu. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta. Kata Nabi, bukan. Muflis itu orang yang banyak ibadah tetapi masih terus menyakiti orang. Nah itu kan jelas sekali. Ibadah penting banget. Penting banget. Dan itu kita bersyukur masih bisa beribadah. Mudah-mudahan dengan ibadah itu kita lalu terdorong untuk kebaikan. Itu penting sekali dan harus. Dan pada saat yang sama kita juga penting menambah ibadah itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena itulah tujuan dari beribadah dalam konteks sosial. Karena kalau tidak itu baru vertikal saja, baru kita sama Allah saja. Sama horizontalnya, sama orang kita belum beribadah. Kita belum berislam gitu loh. Kita belum berislam. Jadi karena itu kalau kita masih punya kebiasaan merujuk kepada medsos dalam beragama, maka menurut saya jangan lihat Quran hadis yang dikutipnya karena bisa jadi cara mengutipnya salah, cara memahaminya salah, bukan Quran, bukan hadisnya. Tetapi cara, kita kan orang sekarang pinter tuh bikin ngeterpin gambar orang itu seperti asli. Padahal nanti membuat kita benci sama orang itu juga seperti itu. Ayat Quran juga digitukan, lalu kita benci sama orang, sakit sama orang, marah sama orang, mau membunuh orang dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu bukan lima yuhyikum, bukan sesuatu yang membuat kita hidup lebih baik, hidup lebih adil, hidup lebih maslahah, karena Islam hadir untuk kebaikan, untuk peradaban, dan untuk membangun kehidupan ini menjadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi tentu saja kalau kita punya waktu, kita perlu melakukan kajian. Itu penting sekali, tetapi sekarang kadang-kadang kajian itu mahal, S2 mahal. Win suka itu. Karena itu ya mungkin pakai cara lain kajiannya. Bisa dengan diskusi seperti ini atau diskusi lain, tapi intinya ilmu pengetahuan penting sekali, perlu terus, kita perlu membaca, kita perlu merujuk, kita perlu tahu Sahih Bukhari. Kadang-kadang kita itu kan selalu ngomong hadis, tapi nggak pernah pegang kitab hadis sekalipun.
nggak tahu mana kitabnya. Kita bilang hadis-hadis ya kata orang gitu loh, tapi kita nggak tahu. Padahal hadis itu kan apa kata Nabi, dan apa kata Nabi itu ada jalurnya, ada sanadnya. Dan kalau orang ngomong kata Nabi tapi tidak ada kitabnya, itu sesungguhnya tidak boleh. Tidak boleh secara ilmu hadis. Kalau saya ngomong Rawahul Bukhari, maka harus menyebut nomor berapa harusnya, atau kitab apa gitu. Tapi dalam konteks ceramah memang tidak mudah, asal bisa dipastikan saja, maka paling tidak ada bahasa Arabnya misalnya. Nah, tapi kita sekarang kan ya semua orang bilang kata Nabi, kata Nabi. Padahal ya kita tidak tahu juga, perlu ditelusuri seperti apa. Itu baru orisinilitasnya, belum maknanya. Karena makna ini kita tahu hadis tertulis dalam bahasa Arab. Maknanya ada di kamus misalnya, dan kamus banyak sekali makna di sana. Belum lagi makna dari para ulama. Jadi kita perlu waktu tentu saja untuk belajar lebih mendalam. Jika kita sedikit waktu, maka lihat saja apakah omongan orang itu mengajak kita untuk membenci, menyakiti, merusak, maka itu tentu saja menurut saya bukan bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Makasih Kang Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Kiai, kami ingin menanyakan bagaimana cara menghilangkan image tentang bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk manusia. Karena banyak di dalam masyarakat banyak kesan-kesan seperti itu populer sekali, diagung-agungkan sehingga bisa membuat sesuatu yang tidak baik atau tidak sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana cara menghilangkan itu pada wanita-wanita yang banyak mengatakan bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Menghilangkan stigma. Syukran ya Ustaz Kiai. Allah barik fikum, Allah barik fikum. Terima kasih. Ada dua hal. Yang pertama soal pengetahuan. Kalau soal pengetahuan kan tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau masih ada yang belum paham, nanti tanya lagi ke Mbak Tiko ya. Itu pengetahuan bagaimana di Qur'annya, bagaimana di hadisnya, bagaimana lalu penafsirannya, dan bagaimana lalu kita mubadalahkan penafsiran yang sudah ada. Tetapi ada satu hal lainnya, itu strategi. Strategi bagaimana menyampaikannya, pengetahuan tersebut bisa jadi terlalu panjang, bisa jadi terlalu rumit mungkin ya. Tetapi kan intinya adalah kita bisa berangkat dari fakta, kita bisa dialog sama orang tersebut. Dari mana kamu tahu bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk? Emang kamu tercipta dari tulang rusuk? Gitu. Kan bisa dari situ. Jadi kita bisa melakukan dialog-dialog dengan orang tersebut, atau ya kita menyampaikannya sama-sama. Saya menyampaikan, Ibu Surya menyampaikan, kita punya Facebook, kita punya, ya kalau ada orang ngomong, mari kita sampaikan. Atau lebih baik diganti dengan narasi-narasi lain yang lebih baik gitu loh. Soal umuka misalnya, soal wa'asyiruna bil ma'ruf misalnya, atau soal hadis yang mengatakan innaman nisa'u syaqaiqur rijal, bahwa perempuan itu mitra atau saudara kandung laki-laki. Ini hadis juga nih, sama gitu loh. Nah, itu kita perlu memperbanyak hadis-hadis yang narasinya lebih kuat. Nah, saya ada buku 60 hadis sahih tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Mungkin itu perlu banyak dibaca agar tidak lagi mengingat tentang hadis-hadis tentang itu, karena ada banyak hadis lain yang jauh lebih banyak, lebih sahih gitu. Itu penting, ada 60 hadis tentang itu. Nanti juga akan diteruskan, ini buku 1, ada buku 2, buku 3-nya. Jadi ada kaitannya dengan pengetahuan, ada kaitannya dengan strategi. Jadi kita harus melakukannya. Ibda binafsika summa biman taul. Karena kalau kita tidak melakukannya, maka jangan salahkan kalau dunia ini terisi oleh narasi-narasi tulang rusuk. Jadi para jamaah di sini yang merasa yakin atau menerima, itu jangan lagi bilang, ayo dong ceramah begitu, ayo dong nyuruh, ya jangan nyuruh-nyuruh terus, ayo dong Kang Fakir nulis lagi, ngomong lagi, jangan nyuruh-nyuruh terus. Ayo kita semua bareng. Karena ya hidup ini milik kita semua.
rakyat, masyarakat, keluarga ini dekat dengan kita semua. Kalaupun bukan menjadi penceramah, kan kita minimal menjadi dosen, ustadz, guru, teman, dan lain sebagainya. Punya Facebook, ayo. Ini tadi juga ada yang bilang, mari kita sampaikan kepada laki-laki katanya. Jadi laki-laki sudah banyak yang hadir, tapi perempuan juga penting, karena perempuannya kalau meyakini, itu kan repot laki-laki ngomong juga. Karena banyak perempuannya juga meyakini seperti kata Bu Surya tadi. Nah karena itu, ya ini strateginya bersama-sama, ada bunyai-bunyai di sini, ada payai-payai di sini, mari masing-masing satu persatu. Kalau semua bergerak 300 orang di sini, bergerak kepada 10 orang saja, itu sudah 3.000. Lalu 3.000-nya kepada 10 lagi, itu sudah 30.000. Itu kalau terus-menerus, saya kira akan mengubah. Jadi Mbak Ibu Surya, ya mari kita mulai sedikit demi sedikit dengan tanpa perlu menyakiti perasaan orang lain. Tanpa perlu menyerang orang yang mungkin masih meyakini seperti itu. Ya kita dialog saja, kita tanya saja, dari mana kamu tahu? Ada enggak ayatnya? Apa ayatnya begitu? Cek aja terjemahannya, apakah ada ayatnya begitu? Lalu kalau dibilang hadis, kan saya udah kasih hadis, ada hadis lain yang bilang seperti tulang rusuk, yang itu artinya tasbih. Tasbih itu metafor. Metafor itu soal relasi. Tadi kan relasi itu kedua belah pihak. Kedua belah pihak artinya bisa perempuan yang keras temperamental, bisa laki-laki yang keras dan temperamental. Itu adalah pesan Nabi Muhammad tentang kebaikan. Istausu bin nisa'i khairan. Tentang pesan kebaikan yang ditangkap, jangan penciptaannya. Jangan sepertinya. Karena metafor itu digunakan untuk kita belajar. Kita sampai kepada pelajaran. Jadi fa'tabiru ya ulil absor itu artinya adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari metafora-metafora yang disampaikan oleh Nabi. Jangan terpaku pada metafornya, tapi pelajaran apa yang bisa kita lakukan. Dan pelajaran itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Pelajaran apa yang bisa dilakukan? Kan jelas sekali itu. Pelajarannya adalah hati-hati, waspada, jangan keras, jangan mudah melakukan secara tegas lalu akan cerai. Itu pelajarannya. Karena apa? Karena ikatan pernikahan itu kata Al-Quran, misakon gholidon. Harus dikukuhkan secara kuat, dihormati oleh kedua belah pihak, satu sama lain saling muasyarah bil ma'ruf. Dengan demikian akan muncul ridho suami, ridho istri, dari situlah ridho Allah Ta'ala, dan akhirnya kita semua masuk surga. Dan sebelumnya adalah baiti jannati, keluargaku adalah surgaku. Ini nggak mungkin menjadi keluargaku, surgaku, kalau salah satunya temperamental terus, yang satunya lalu sama-sama. Destruktif lah yang terjadi gitu loh. Nah ini sebenarnya pesan-pesan Nabi Muhammad dan ayat Al-Quran itu mengarah bagaimana agar relasi suami istri satu sama lain saling menguatkan. Atau bahasa surat Ar-Rumnya, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu penting digotong bareng oleh laki-laki dan perempuan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana? Jawabannya, ayo kita mulai, Bu Surya. Ibu mulai, saya mulai. Apalagi Ibu Surya pendakwah, punya banyak jamaah, ya mari diajak ibu-ibunya. Dari mana ibu bisa begitu? Ya nggak tahu. Nah kalau nggak tahu, ngapain kita ikut orang yang nggak tahu? Kata Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu, tanya sama yang tahu. Gitu. Yang tahu gitu. Nah, lalu ibu kenalkan satu persatu. Dikit. Kalau masih menolak, ya nggak apa-apa, biar aja. Karena orang juga perlu proses. Nanti kita pakai pola pendekatan yang memungkinkan orang yakin bahwa Islam itu ya rahmatan lil alamin dan akhlak mulia. Kuncinya itu aja, Bu. Mari kita larikan semua kepada Islam rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Apakah berakhlak orang yang lalu menganggap perempuan sebagai tulang rusuk, lalu kemudian disalahkan, lalu kemudian disuruh tanggung jawab, sementara yang lain tidak disalahkan dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Saya pengen tadi mempertegas tadi Kang Fakih ya soal wa khalaqa minha zaujaha tadi. Apakah itu memang khusus untuk Adam dan Hawa gitu? Karena di sini kan jelas
Jadi kayak kita itu kayak tercipta memang dari itu nafsin wahidah itu gitu loh. Mungkin dari ayat ini yang ditafsirkan oleh orang bahwa kita tercipta dari suami gitu. Karena di sini wa khalaqa minha zawjaha, atau ini ya memang khusus Adam dan Hawa juga, tidak berlaku pada kita gitu, pada umum kita. Pertama itu. Yang kedua, kalau pemahaman yang yang dipahami oleh masyarakat umum, melihat perempuan itu kan perempuan sebagai istri dan perempuan sebagai ibu itu kan beda cara pandangnya memang. Jadi kalau perempuan sebagai ibu itu memang umuka gitu kan 3 kali gitu, kita memang ibu itu memang harus benar-benar dihormati. Nah, ini berbeda dengan cara melihat perempuan sebagai istri gitu. Bahkan ya, kalau yang di surat An-Nisa itu ayat 34 itu yang sering dipakai orang, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu kan, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, itu sepertinya menguatkan ayat wa khalaqa minha zawjaha itu tadi. Ya karena kamu tercipta dari suamimu, ya suamimu itu memang punya kelebihan gitu kan, seperti itu. Apalagi di akhir ayat An-Nisa ayat 34 ini, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jadi kamu tuh harus taat pada suamimu gitu loh. Istri tuh harus taat pada suami, dan taat ini seperti ya udah taat aja tanpa punya hak bicara. Yang saya lihat teman-teman di ibu-ibu di majelis taklim itu mengeluhkan seperti itu. Ya gimana Bu ya, kita kan harus taat pada suami. Taat di sini seperti kita tuh tidak punya hak suara gitu loh, tidak punya hak bicara gitu. Ditafsirkannya seperti itu oleh masyarakat laki-laki ya, Kang Laki ya. Nah, ini kan berbeda dengan Al-Baqarah ayat 233 ya. Fa'in arada fisalan antarodin minhuma wa tasyawurin, yang tadi disebutkan oleh Kang Fakih bahwa antarodin wa tasyawurin. Loh, ada loh itu tarodin, kita harus saling ridho. Perempuan tuh punya hak bicara, perempuan itu punya hak untuk diajak musyawarah. Oh iya itu kan, tapi dalam urusan menyusui saja. Apa emang benar seperti itu Kang Fakih gitu loh. Saya memang dalam ceramah-ceramahnya itu ya, banyak ya di YouTube itu atau tulisan-tulisan tuh di website bahwa memaknakan perempuan taat itu seperti ya itu tadi, tidak punya hak bicara gitu. Itu aja Kang Fakih, terima kasih. Monggo Kang Fakih. Ya. Ini pertanyaan Mbak Laili ini mencerminkan orang pinter nih. Itu mungkin perlu sesi tersendiri ya, tapi secara umum saya akan jawab dulu bahwa ayat yang tadi disebutkan itu ya kan katanya ayat itu harus dibaca apa adanya. Nah, kalau apa adanya ya tidak ada Adam, tidak ada Hawa. Nah, kadang-kadang kita itu kan sering ngomong kalau tafsirnya agak jauh, dibilang lihat dong ayatnya itu kan cuma menyusui gitu loh. Itu kadang-kadang. Tetapi kalau kita coba bilang ayatnya saja, dibilang enggak, ayat itu harus dikembangkan. Nah, ini yang kadang-kadang tentu saja tafsir itu pada akhirnya bisa melebar, bisa berkembang. Jadi pada konteks ini saya ingin mengatakan jujur terlebih dahulu bahwa betul di sana banyak tafsir-tafsir yang seperti disebutkan itu oleh Ibu Laili tadi. Tapi itu semua menurut saya tafsir. Tafsir itu artinya tidak persis seperti kata Al-Qur'annya, bahkan kita tidak tahu juga persis yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mencoba meraba dan menduga atau mendekati kebenaran melalui strategi metodologi ilmu Al-Qur'an gitu. Nah, salah satunya ya bahasa, riwayat-riwayat, kata-kata ulama, tafsir ulama, itu diantaranya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita menafsirkan Al-Qur'an itu memang berangkat dari perasaan diskriminatif terhadap perempuan? Diskriminatif artinya ya perempuan memang begitu, salah gitu, harus diluruskan, atau berangkat dari bahwa kesalahan itu bisa terjadi dari dua pihak, kebenaran itu ada pada dua pihak. Nah, ini penting
karena inilah awal dari menerima atau tidaknya tafsir tadi. Saya bisa menyampaikan tafsir lain terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Laili tadi, yang sesungguhnya juga berangkat dari metodologi yang juga sudah disediakan oleh ilmu usul fikih gitu loh. Misalnya ayat yang tadi kan itu kalau kita mau menggunakan al-aslu fil al-fadhi misalnya adalah haqiqah atau apa adanya gitu kan, maka di ayat ini tidak ada kata-kata Adam, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum ya ayuhan nasu inna khalaqnakum ya ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Ini tidak ada Adam, tidak ada Hawa. Nah, kalau tidak ada Adam, tidak ada Hawa, dari mana muncul Adam Hawa? Ya dari tafsir. Dari mana tafsir itu? Kalau kata Muhammad Abdul, dari Israiliyat. Kenapa Israiliyat? Ya karena saat itu semua buku-buku agama saat itu bilang Adam tercipta duluan baru Hawa. Tapi Qur'annya tidak ada. Qur'annya tidak ada. Lalu yang paling pas maknanya gimana? Yang paling pas maknanya kalau menurut saya ya bahwa manusia tercipta dari pasangan. Itu. Dan pasangan itu dua-duanya dari nafsin wahidah. Dari jati diri yang sama. Dari kemanusiaan yang sama. Sama artinya sebagai manusia ya, tentu saja gennya berbeda satu sama lain, ada karakter berbeda, tapi sebagai manusia itu sama bermartabatnya, sama-sama hamba Allah, sama-sama khalifah fil ard, sehingga nanti Quran bilang itu lita'arofu ketika berbeda-beda, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu yang menurut saya perlu ditekankan dari ayat tersebut, bukan lagi bicara penciptaan. Karena titik tekannya ayat itu kan lalu tentang ittaqu, tentang berbuat baik kepada orang, tentang kepada kerabat dan lain sebagainya. Jadi penciptaan itu hanya awal untuk kita berbuat baik gitu loh. Jadi itu tidak utama, dia jalan saja, jalan yang utamanya adalah akhlakul karimahnya itu. Nah, kalau itu bisa dijadikan pondasi, maka kita bisa terus untuk berbicara tentang misalnya soal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Misalnya ya. Ini kata ar-rijal ini apa artinya? Kata an-nisa ini apa artinya? Apakah artinya laki-laki atau istri? Dari mana kita bilang artinya ini suami misalnya? Padahal tidak bilang suami. Quran bilangnya kan kalau suami azwaj misalnya. Tapi kita mengartikannya kan suami. Atau ini laki-laki. Kenapa nggak menggunakan kata zukur misalnya? Ini juga dibicarakan oleh Pak Nasar misalnya. Kita juga punya ayat rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Kenapa rijalan di situ tidak diartikan juga laki-laki sehingga yang berzikir itu hanya laki-laki, padahal kan banyak perempuan yang berzikir. Nah, itu apalagi kalau digabung dengan ayat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi ayat Quran ini tentu saja adalah struktur bahasa yang di sana kemudian para ulama menimba banyak sekali ilmu, dan kita, kata Pak Quraisy, masih punya kesempatan untuk menimba ilmu lagi dari struktur-struktur yang ada itu. Nah, kalau ayat ini digabung sama ayat-ayat yang saya sebutkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini menurut hemat saya adalah sebuah ayat yang meminta pertanggungjawaban kepada laki-laki, bukan memberikan keistimewaan kepada laki-laki. Tanggung jawabannya untuk apa? Ya untuk qawwamuna. Kenapa dia diminta tanggung jawab? Karena kata Allah bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi ada alasannya, ada bima faddolanya yang kalau tidak bisa jadi pertanggungjawabannya pindah gitu loh, bisa jadi pindah. Karena pertanggungjawaban itu kan tergantung kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang kalau nggak mampu ya nggak bisa dimintai pertanggungjawab. Laki-laki kalau sakit masa tetap harus berbuat melindungi? Ya tidak. Ketika laki-laki itu sakit, lemah, tidak mampu, maka yang melindungi adalah perempuan, bisa istrinya, bisa ibunya misalnya. Ini panjang, Mbak Lili. Saya tidak tahu gimana cara menjelaskannya lebih simpel ya, tapi intinya adalah bahwa
ayat Al-Quran dan hadis itu pada prakteknya kita dekati dengan berbagai metodologi, yang metodologi itu seringkali sudah mengungkapkan sebuah cara pandang. Nah, kalau cara pandang kita mubadalah misalnya, istri itu adalah fungsi, tetapi dia itu manusia. Dan seorang manusia itu fungsinya ibu itu setelah menjadi istri, masa harus dibedakan. Dan pada saat yang sama, laki-laki juga punya fungsi, dia tidak hanya manusia. Dia punya fungsi yaitu suami dan juga bapak. Nah, anehnya fungsi laki-laki sebagai suami itu dilupakan, sehingga dia bisa seenaknya jelalatan matanya, seenaknya dia tebar pesona. Kalau perempuan fungsi istrinya melekat terus, sehingga ketika dia ke majelis taklim harus ingat Anda kodratnya istri, padahal laki-laki juga punya kodrat suami. Nah, ini kan karena cara pandangnya meletakkan tanggung jawab semuanya ada pada perempuan soal rumah tangga, sementara laki-laki soal publik gitu. Ini soal cara pandang menurut saya, bukan soal ayat, hadis maupun fakta-fakta sosial. Jadi kalau saya misalnya, kalau Nabi mengatakan ummuka, di mana itu tidak mungkin terjadi tanpa seseorang menjadi istri, maka harusnya dua-duanya adalah dimuliakan. Apalagi ayatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu jelas sekali ayat Al-Quran. Masa kita bilang, ya istri berbeda, kita harus hormatnya sama ibu. Nah, kalau istri tidak dihormati oleh suami, lalu apa gunanya hadis khairukum li ahlikum, khairukum li nisaikum? Ini menurut saya lucu kalau ada penceramah, ustadz atau ustadzah yang masih mengatakan, ya itu kan hanya menyusui gitu loh. Nah, kalau menyusui saja itu harus saling rela, padahal kata orang itu wajib bagi perempuan, apalagi yang lain. Nah, ini disebut dengan qiyas aulawi gitu misalnya. Tetapi karena cara pandangnya mengatakan, yes perempuan sudahlah, taat saja, ikut saja. Cara pandang itulah yang membuat tafsir kita jadi akhirnya yang membebani banyak perempuan, tapi tidak membebani laki-laki untuk bertanggung jawab. Kenapa laki-laki diminta tanggung jawab duluan oleh Al-Quran, Mbak Laili? Karena laki-laki secara sosial itu mudah untuk mencari penghasilan. Dan karena laki-laki secara biologis tidak akan hamil setelah hubungan intim. Kalau perempuan akan hamil, karena akan hamil maka dipegang dulu laki-laki, jangan lari kamu qawwam gitu. Nah, qawwam itu harus bertanggung jawab, bukan harus ditaati, bukan, harus bertanggung jawab. Nah, kenapa ada fa'in atokna? Ya ini lagi-lagi kepada laki-laki. Ujungnya bukan meminta perempuan untuk taat, tetapi falatabhu alaihinna sabila. Ujungnya tuh meminta laki-laki. Ini kalau perempuan sudah baik kok Anda masih mukul gitu loh. Itu titik tekannya. Perempuan sudah taat, sudah baik, sudah soleha, kok kamu malah tinggal pergi cari perempuan lain? Kok kamu malah tinggal pergi seakan-akan merasa jihad untuk dan istrinya dibiarkan sendirian. Jadi titik tekannya itu ke situ, bukan titik tekannya fa'in, itu kan fa'in, kalau, jika. Nah, yang titik tekannya falatabhu. Nah, ini kan mencari titik tekan itu karena cara pandang, Mbak Laili. Jadi ketika kita punya cara pandang mubadalah, bahwa hidup ini kesalingan, insya Allah ayat Al-Quran itu, hadis-hadis itu terlihat banyak sekali unsur-unsur mubadalahnya. Banyak sekali. Tetapi ketika cara pandang kita tidak ada mubadalahnya, maka ayat yang terang benderang pun tidak akan kelihatan unsur mubadalahnya. Tarodin minhuma dilupakan, tasyawurin dilupakan, karena cara pandang kita tidak mubadalah gitu loh. Nah, karena itu ya ajakan saya adalah ya mari berhijrah dari cara pandang yang menyudutkan, merendahkan, menganggap diri paling penting hanya karena punya penis yang nggak tahu cuma berapa senti, merasa paling hebat di dunia ini. Padahal Allah justru menggunakan kata Rahman Rahim yang itu bagian dari rahim perempuan. Kenapa kita tidak menganggap itu manusia yang utuh, yang juga punya akal budi, yang juga punya spiritualitas, yang menurut saya banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan betapa perempuan itu dengan fungsi apapun adalah seseorang yang bermartabat, yang harus diperlakukan secara adil dan tentu untuk kemaslahatan bersama.
jadi ceramah atau cara pandang yang tadi disebutkan oleh Mbak Lela tadi, menurut saya adalah cara pandang yang belum mubadalah. Nanti kita akan teruskan pada sesi-sesi berikutnya bagaimana membahasnya satu persatu. Baik, sangat luar biasa sekali paparan dari Kang Fakih tadi. Jadi ternyata pemaknaan bahwa perempuan itu berasal dari tulang rusuk laki-laki itu bisa dilihat dari dua kacamata ya. Pertama adalah hakikatul kholqi, yaitu tentang penciptaan, hakikat penciptaan, dan yang kedua adalah tasbih atau penyerupaan atau metafora atau kiasan gitu ya. Dan ini ujungnya adalah pada relasi antara suami dan istri. Nah, tadi Kang Fakih juga menyampaikan bahwa ketika bicara relasi suami dan istri maka harus ada kesalingan. Nah, disitulah spirit yang dibangun dari mubadalah itu, kesalingan, saling ridho, saling bermusyawarah, kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan juga mengingat tentang janji yang mulia, mitsaqon ghalidho itu. Jadi ternyata teks-teks agama yang selama ini disalahpahami sebagai pembenaran terhadap prasangka, terhadap perilaku yang tidak adil kepada perempuan itu sekarang harus kita rubah. Tadi Kang Fakih mengatakan saatnya kita berhijrah, ya, memberikan makna atau tafsir yang lebih ramah terhadap perempuan.